tetap terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiah Darojah dari tim Permata Hati. Ketika saya share foto saya dengan suami, pasti ada yang bertanya, anaknya mana? Kok berdua terus? Anaknya nggak dibawa? Dan lain sebagainya. Ya, mungkin mereka tahu karena saya bukan pasangan muda atau bukan pasangan yang baru menikah. Terlebih ketika saya pulang ke kampung atau ke kampung halaman suami, pasti yang ditanya, kapan hamil? Kok nggak hamil-hamil? Gimana programnya? Belum berhasil. Atau dengan dikasih nasihat-nasihat agar hamil, cepat hamil bagaimana gitu ya. Itu pasti ya membuat saya sedih, marah, kecewa ya, tertekan, dan rasa yang entah yang membuat saya itu sangat marah, tapi entah marah kepada siapa gitu. Akhirnya hanya air mata yang bisa menunjukkan rasa batin gejolak di dalam hati saya. Ya, dan saya tahu bagaimana rasanya menunggu adanya garis dua ya di dalam taspek, dan itu saya menunggu berbulan-bulan selama bertahun-tahun dan hasilnya selalu negatif. Itu rasanya sudah hancur, rasanya dunia itu sudah nggak ada harapan. Untuk apa saya hidup kalau saya tidak dikarunia anak? Dan ini juga menjadi salah satu penyebab yang menjadi alasan ya perdebatan dengan pasangan ya, berselisih bagaimana program hamil dan sebagainya. Yang ini tuh sangat menyiksa buat saya waktu itu gitu ya. Bahkan ada yang sampai depresi gitu karena sudah tertekan ya dengan pasangannya menjadi tidak harmonis, penuh pertengkaran, akhirnya depresi. Bahkan ada yang sampai pura-pura hamil palsu, ada yang sampai menelan pil-pil dari psikiater dan sebagainya. Itu tuh memang tidak enak banget ya dalam kondisi perempuan pejuang garis dua. Rasanya saya sangat tahu gitu. Bahkan ada yang disuruh berpisah ya, disuruh bercerai karena nggak punya anak. Sama mertuanya suruh bercerai karena nggak bisa hamil. Sama suaminya akhirnya mungkin memilih untuk menceraikan karena nggak hamil-hamil istrinya. Ini tuh sungguh sangat menyiksa gitu. Dan proses ini cukup panjang buat saya. Sampai saat ini saya sudah menikah 11 tahun lamanya gitu ya. Dan saya menjadikan hal ini tuh membuat saya merenung lebih dalam. Apa sebenarnya peristiwa-peristiwa ini tuh untuk saya tuh memaknainya bagaimana? Ya, apakah hanya dengan memiliki anak saya akan bahagia? Berarti kalau saya nggak dikasih anak seumur hidup saya, bagaimana? Apakah saya tidak akan bahagia? Apakah saya akan menderita terus seumur hidup saya? Ini membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya itu berkecamuk, yang membuat saya ingin menyadari apa sesuatu yang lebih luas dari hanya sekedar memiliki anak. Karena di luar sana, banyak orang yang sudah dikaruniai anak pun, mereka tetap tidak bahagia, tetap bertengkar di dalam rumah tangganya, tetap ada perselisihan, tetap tidak bahagia, dan tetap ada yang bercerai juga, meskipun mereka sudah memiliki anak. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan terletak apakah kita sudah dikarunia anak atau belum. Karena setiap kita menyimpan penderitaan, setiap kita menyimpan beban, apapun wujudnya itu, kita akan tetap menderita. Kita akan merasa terbebani hidup ini. Padahal yang namanya Allah itu sudah berkomunikasi dengan kita itu setiap saat. Allah berkomunikasi lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tuhan tidak berkomunikasi dengan memberikan suara ke kita, memberikan mimpi atau sebagainya, tapi melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memberikan hikmah atas peristiwa yang kita alami itu. Maka saya menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu bukan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang dihadirkan oleh Tuhan untuk kita saat ini juga. Ya, makanya saya ingin membuat sebuah gerakan pejuang garis dua karena saya tahu persis bagaimana rasanya menjadi pejuang garis dua. Itu memang nggak enak gitu ya. Nah, saya ingin berbagi bagaimana kita keluar dari zona yang nggak nyaman itu agar terbebas dari beban-beban yang menghimpit kita. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang nasib seperjuangan gitu ya. Dan kami berdiskusi dan akhirnya kami memiliki visi dan misi yang sama
untuk sama-sama membangun sebuah komunitas yang itu untuk kita saling support gitu ya. Dan kami beri nama gerakan kami ini sebagai Permata Hati ya, energi cinta keluarga, karena dengan energi cinta itulah keluarga kita akan tetap utuh dan akan tetap harmonis gitu ya, dan kita akan semakin memaknai apa arti hidup kita ini sebenarnya. Bukan hanya sekedar apakah sudah memiliki anak atau belum. Nah, kami membuat sebuah program selama 1 tahun yang meliputi setiap elemen di dalam hidup kita, yaitu meliputi intelektual, fisikal, spiritual, dan emosional. Dan kami memberikan nama dari program ini secara holistik, karena yang namanya transformasi hidup itu tidak sebentar, tetapi membutuhkan waktu. Di Permata Hati kami sudah berjalan 5 bulan ya untuk angkatan pertama ini. Dan setiap bulan kami ada materi baru yang kami share lewat live Zoom. Dan ada praktik juga yang mesti dikerjakan oleh para member. Harapan kami dengan adanya Permata Hati, kami mampu berdamai dengan kondisi kami saat ini, dan kami mampu menerima dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Dan juga kami mampu meluaskan kesadaran kami sehingga lebih mampu lagi mengambil hikmah-hikmah dari peristiwa apapun yang kami hadapi. Nah, jika teman-teman ingin mengenal lebih jauh tentang Permata Hati, silahkan kunjungi sosial media kami, YouTube, Facebook, website, dan juga Instagram. Sampai ketemu di lain kesempatan, Permata Hati, karena setiap perempuan berhak bahagia.